Nah, kalau zaman dulu kami, yang saya rasakan yang dari kecil itu, dulu itu walaupun 1 tahun itu panen 1 kali, tetapi hidupnya tentram-tentram. Tentram. Padi dari panen sampai peceklik sampai panen lagi cukup. Kalau sekarang tidak. Habis panen dari sawah habis. Mengapa? Pak Wahono dulu orang tuanya transmigrasi dari mana? Transmigrasi dari Solo. Tahun berapa Pak masuk ke Sumatera Selatan? Tahun 54. Bapak sendiri kelahiran tahun berapa? Aku tahun 61. Tahun 1961. Apa yang Bapak rasakan kehidupan pada zaman dahulu? Yang saya rasakan untuk pribadi kami, semenjak kami kecil umur 6 tahun sudah ditinggal bapak ibu. Saya ikut orang lain, jadi kami prihatin. Yang namanya Mbah Taru itu sekarang sudah meninggal semua, jadi kami mandiri. Dari Sudah kecil itu, sudah ditinggal orang tua ya Pak ya? ya sudah ditinggal orang tua, cari makan sendiri. Terus kami tahun 72, kami tahun 75 kami beristri, Menikah. Setelah itu kami tahun 2016 meninggal keserang penyakit jantung. Istri Bapak Wahono maksudnya? Mempunyai anak 4. Tahun 1975 Pak Wahono menikah. Sementara kehidupan secara ekonomi gimana Pak keadaannya Pak pada tahun 1975? Ya kita cuma ini mencari buruan untuk makan. Kami merantau di Sampang 3, di Petong, di Kangkung. Buruh ya Pak ya? Buruh. Nanam apa itu Pak? Hah? Nanam apa buruhnya? Di Lubuk situ Pemetong itu kita ini borong nyumpuk nanam jeruk. Nanam jeruk. Secumpuknya dulu itu baru Rp300. Satu cumpuk. Satu cumpuk itu satu batang jeruk ya? Satu batang jeruk itu ukuran 1 meter persegi cumpukannya. Dengan upah Rp300. Rp300 tahun 1975. Terus ada pembangunan tahun 94 itu BR masuk, sekarang irigasi yang namanya sudah semuanya bukan manual lagi, permanen. Tahun 1994 irigasi masuk wilayah tempat Bapak ya. Itu masa pemerintahan siapa Pak presidennya? Gimana? Masa pemerintahan siapa presidennya? Presidennya masih pemerintahan Pak Soeharto. Pak Soeharto. Bapak Wahono sebagai petani, apa yang Bapak rasakan ketika zaman pemerintahan Soeharto? Yang saya rasakan kalau Pak Presiden Soeharto itu dulu, bagi saya pribadi yang saya rasakan itu enak. Harga-harga itu stabil, bukannya sampai sekarang ini Presiden Jokowi kok kami kan mempunyai ladang karat di Tinggal Jaya itu, tidak saya nganu lagi, tidak saya sadam, tidak ada uangnya, cuma 7.000 per kilogram ya Pak ya? Harga getah karet murah ya Pak ya? Cuma 7.000. Saya bikin hutan lagi, saya tinggal. Kenapa nggak diburuhkan orang Pak? Enggak, saya parokan juga sama orang Bali, tidak dikasih hasil, katanya tidak ada getahnya, jadi saya hentikan. Bapak sebagai petani sawah, dalam mengelola persawahan, keluh kesah apa atau kendala-kendala apa yang sering Bapak hadapi dalam mengelola persawahan? Bagi kami sekarang bukan sama kawan-kawan kami, sekarang memperhatikan semakin banyak orang, kalau kami pribadi nilai semakin sulit nanam padi, banyak penyakit, obat-obatan luar biasa tetapi tidak berfungsi. Cuma kalau kami pribadi yang nilai, cuma kita itu beli merek
Boleh merek. Tapi kualitasnya berkurang ya Pak? Tidak ada kualitasnya. Menurut Bapak, untuk mendapatkan pupuk sulit atau mudah? Pangkas sulit. Untuk harga sendiri Pak? Mahal. Mahal. Lah ini kawan saya nanam ini kan tanam 2 kali, nggak panen. Diserang hama apa itu Pak? Sundep. Sundep. Solusinya untuk mengatasi penyakit? Solusinya kalau ada penyuluhan obatnya ini ternyata tidak berfungsi. Mahal obatnya, yang namanya plenum itu. PPL apakah terjun ke lapangan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau zaman dahulu? Zaman dulu ya terjun ke lapangan kalau ada laporan petani. Memberikan pengarahan ya? Memberikan pengarahan, terjun ke lapangan. Sekarang enggak, duduk manis. Enggak ada. Untuk kami pribadi, Om, terus terang aja, anak cucu kami jangan sampai melakukan yang jerih payah seperti kami. Walaupun kami itu jerih payah, supaya bisa anak cucu kami bisa pandai sekarang mencari rezeki. Anak kami kan sekarang yang ikut kami, menantu sama anak kami laki itu jualan jamu. Yang penting halal Pak ya, untuk makan sehari-hari. Kalau anak kami yang ada di Palembang itu sudah mendapat pekerjaan yang tetap, binari. Khususnya petani-petani itu bisa hidup yang enak, masalah pupuk, masalah obat-obatan itu ya stabil. Baru sekarang inilah yang panen gadu ini kan banyak yang namanya, walaupun namanya ini situasinya panen, tetapi kan kebanyakan gagal panen, menurun semua. Kalau seperapat bau itu kalau mendapat 6, mendapat 4, ini kemarin 4 ya. Dari kecil itu, dulu itu walaupun 1 tahun itu panen 1 kali, tetapi hidupnya tentram. Padi dari panen sampai peceklik sampai panen lagi cukup. Kalau sekarang tidak. Habis panen habis. Habis panen dari sawah habis. Mengapa? Soalnya yang untuk beli obat uangnya pinjam. Uangnya itu berbunga. Dari bank atau dari rentenir Pak? Hah? Dari bank atau dari rentenir? Ya dari pabrik itu kan kalau 1 jutanya itu berbunga ya Pak ya? Berbunga 300. Rentenir itu Pak? Itu ya kalau kami namakan ya seperti Mas itu tadi. Rentenir, lintah darat. Nah lintah darat. Tahu sendiri Mas terjun ke lokasi. Bukan hanya kita itu omong kosong. Betul. Kenyataan ada, bukti ada, tanaman terong ada, cabai ada. Ini dulu tanaman jagung, ini jagung ketan yang warnanya hitam putih. Modal 105.000 mendapat 535. 1 kilonya 8.000. 1 kilo. Jadilah untuk ini rukun tangga, nyumbang. Sekarang kan musimnya nyumbang. Itu tanaman cabai ya Pak ya? Mana? Itu tanaman cabai. Yang mana? Itu? Iya cabai. Punya Bapak? Iya. Berapa per kilo sekarang Pak? Sekarang 20. 20.000. Cabai merah atau hijau? Ya kalau yang murah cuma 17. Kalau yang hijau 17.000. Ya jadilah untuk ditukarkan berambang bawang. Yang penting halal Pak ya? Ya.